Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, saya mulai saja. Yang pertama, what should we do to focus to design? Jadi di sini pertanyaannya, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa fokus ke dalam saat ketika kita mendesain? Di sini saya mendesain beberapa poin yang mungkin dapat kita lakukan ya dalam meningkatkan tingkat fokus kita ketika kita mendesain. Yang pertama tuh ada create a kick-off sketch, atau ini maksudnya kita harus membuat sketsa awal dari desain kita. Nah, sebelum kita membuat sebuah desain yang lebih detail, kita harus membuat sketsa awalnya terlebih dahulu. Dengan kita membuat sketsa awalnya ini, kita bisa dengan mudah menghubungkan dan menyesuaikan desainnya jika ada perubahan yang diperlukan nantinya. Juga dengan kita kita buat kick off sketch-nya, kita bisa paham bahwa di desain kita ini nanti mungkin akan ada beberapa komponen gitu. Komponen misalnya ada komponen button, kalau komponen title, dan kemungkinan kita nanti bisa membuat komponen-komponen ini bisa reusable gitu. Jadi misalnya misalnya kita mendesain website nih, mendesain website dan di website itu dan kita tahu kita akan mendesain website dan kita udah kayak bikin sketsa awalnya seperti apa gitu, kita kita ada tak jadi mengerti atau memahami bahwa website-nya mungkin nanti akan memiliki sebuah button, dan mungkin kita akan memahami juga nanti button-nya akan mungkin ada yang rounded, ada yang normal button dan sebagainya, dan mungkin kita akan bisa memisahkannya nih button ini ke dalam sebuah komponen gitu, sehingga ketika kita membuat websitenya tuh misalnya kita bikin website tuh berpage-page lah, misalnya 10 page. Nah, kita nanti bisa membuat button itu ke dalam satu komponen yang reusable. Jadi misalnya nanti ada misalnya 10 button lah ya. Masing-masing ada 10 page dan masing-masing itu buttonnya di setiap page itu ada satu button. Nah, kita nanti tidak perlu untuk membuat buttonnya gitulah. 10 button, kita cukup membuat satu button, nanti tinggal kita copy and paste saja ke page-page selanjutnya. Lalu kita tinggal ubah gitu teks dari buttonnya itu. Itu salah satunya keuntungan kita bikin sketch awalnya. Yang kedua itu define purpose dan user target. Nah, ini sebelum kita mendesain kita mesti menentukan terlebih dahulu nih tujuan dan target pengguna dari desain yang akan kita buat. Hal ini juga akan membantu kita mempersempit cakupan dari desainnya dan memudahkan kita untuk fokus kepada hal-hal yang pentingnya saja gitu. Lalu poin yang ketiga tuh kita harus memilih dan menggunakan tools desain yang tepat gitu. Maksudnya di sini kita harus memilih eh, kita harus menggunakan peralatan aplikasi apa untuk mendesain kita. Ini juga nanti akan ini juga berefek kepada tingkat kesulitannya dalam mendesain. Kalau misalnya kita membuat sebuah desain dan kita salah pilih tools, ini akan membuat kita malah lebih kesulitan gitu dalam dalam melakukan desain. Contohnya seperti ini, misalnya kita akan membuat sebuah logo. Nah, tapi malah kita milih aplikasi itu Figma lah. Otomatis ketika kita membuat logo dan Figma itu otomatis akan lebih sulit dibandingkan kalau kita membuat logo menggunakan aplikasi seperti Adobe Illustrator dan Photoshop. Jadi sangat penting nih kita memperhatikan mengenai aplikasi yang digunakan. Selanjutnya kita harus avoid distraction. Nah, kita harus mengusahakan untuk meminimalisir distraksi saat kita melakukan desain, seperti menghindari media sosial atau email selama beberapa waktu. Nah, bahkan jika memungkinkan, eh, kita harus membuat atau men-setup lingkungan lingkungan kerja kita sendiri gitu. Kita harus mendefinisikan nih apa aja sih yang mungkin bisa ngedistraksi kita gitu. Let's say misalnya kalau kita mendesain itu kita akan sulit kalau di tempat yang ramai. Nah, mungkin kita bisa setup lah. Mungkin kita bisa setup
Kita desain tuh di kamar kita gitu, di kamar kita yang nggak bising gitu. Atau mungkin kita tuh nyaman kalau kita mendesain di tempat yang terang. Otomatis ya kita bisa nge-setup tempat kerja kita, misalkan kamar kita bisa setup bahwa kita harus memakai lampu ini, lampunya terangnya harus seperti apa gitu. Itu salah satunya. Selanjutnya poinnya itu kita harus keep practicing atau terus berlatih practicing ya. Nah, praktek akan membuat semua itu sempurna. Kita harus terus berlatih dan mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mendesain. Kita harus mempelajari terus tren terbaru dan mengembangkan gaya desain kita sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa meminta feedback kepada orang lain. Salah satunya mungkin kita bisa meminta feedback kepada orang yang kita anggap lebih jago atau senior dalam hal desain gitu. Mereka mungkin bisa memberikan pendapat-pendapat yang mungkin aja kita baru tahu, dan mungkin aja itu sesuatu yang penting, tapi karena kita masih awam kita malah skip gitu. Itu alasannya kenapa kita harus minta feedback. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip yang kalau kita terapkan ini mungkin dapat menghasilkan result yang tinggi dari desain kita gitu. Di sini ada beberapa mungkin yang teman-teman tadi sudah dengar ya, yang pertama itu feedback. Nah, feedback ini kenapa akan memberikan high result yang tinggi? Ya seperti yang saya singgung tadi. Kalau kita meminta sebuah feedback dan mendapat sebuah feedback, otomatis kita akan mendapatkan perspektif yang lain dari orang lain gitu. Dan bahkan mungkin sesuatu yang kita anggap karena kita masih awam, kita anggap ini nggak penting loh. Ternyata bagi senior, orang yang berpengalaman itu penting. Itu dapat bahkan mengimprove desain kita. Nah, itu kenapa alasannya kita perlu feedback. Nah, selanjutnya fokus pada user. Nah, prinsip ini mengacu kepada memahami kebutuhan dan harapan pengguna dalam dalam merancang antarmuka. Nah, kita harus pastikan bahwa antarmuka atau interface yang kita rancang itu mempertimbangkan pengguna utama gitu dan fokus memenuhi kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya yang kedua adalah significance atau signifikansi. Nah, prinsip ini mengacu pada kemampuan pengguna untuk memahami arti dari setiap elemen yang ada. Pastikan setiap elemen antarmuka itu memiliki arti yang jelas dan dapat dimengerti oleh pengguna. Oke, ini mungkin agak sulit ya. Kita beri contoh aja, misalnya kita membuat desain website, kita membuat sebuah elemen namanya button lah. Nah, ketika kita mendesain sebuah button, kita harus usahakan loh bahwa user bisa menyadari secara cepat lah bahwa itu adalah button dan bisa diklik. Itu salah satu contohnya. Kalau misalnya kita mendesain buttonnya tuh ya nggak kita perhatikan unsur itunya, nanti kita mungkin ketika user udah menggunakan desain kita, user nggak ngeh gitu bahwa ini button, bahwa ini bisa diklik. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya legibility atau keterbacaan. Nah, prinsip ini mengacu kepada kemampuan pengguna untuk membaca sebuah teks dan konten dengan mudah. Pastikan setiap teks itu memiliki ukuran font yang tepat dengan kontras yang cukup dengan latar belakang dan cukup jarak antara huruf dan barisnya. Poin yang selanjutnya adalah konsistensi. Nah, prinsip ini mengacu kepada keseragaman antar muka yang dirancang. Setiap elemen utamanya itu elemen antar muka harus ditempatkan diatur dengan konsisten, sehingga hal ini dapat membuat pengguna tidak bingung ketika dia menggunakan desainnya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pola desain yang konsisten seperti tata letak. Misalnya ada image gitu, kita konsisten untuk meletakkan bahwa setiap image akan ditaruh misalnya di sisi kanan atau sisi kiri atau bahkan di sisi tengah. Seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah mengapa sih kita harus membuat desain? Kenapa kita harus consider terhadap human dan komputer aspek ketika kita membuat sebuah desain? Nah, hal ini dikarenakan
ketika kita membuat sebuah desain, penting penting untuk kita memperhatikan aspek manusia dan komputernya. Karena antarmuka yang baik adalah antarmuka yang mampu menghubungkan user dengan komputer dengan cara efektif dan efisien. Nah, desain antarmuka yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna dan membantu pengguna menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dan meningkatkan produktivitasnya. Memperhatikan aspek manusia dalam desain antarmuka berarti mempertimbangkan kemampuan kognitif dan psikologis manusia dalam menggunakan teknologi. Nah, desain itu harus memperhatikan bagaimana manusia bisa memproses informasi, bagaimana mereka dapat memahami visualisasi data, dan bagaimana sih manusia dapat berinteraksi dengan teknologinya. Jadi seperti itu. Dan itulah alasannya kenapa kita harus consider terhadap hal ini. Karena kan juga intinya ketika kita membuat desain ya kita akan mengkonekkan dua hal kan, yaitu pengguna, brainware, dan kepada software gitu, aplikasinya gitu. Dimana kan desain kita akan dipakai di aplikasi itu. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus consider terhadap aspek konsistensi? Nah, hal ini karena kalau kita consider terhadap hal ini kita akan menghasilkan beberapa hal sih, beberapa poin yang kita dapatkan. Nih, yang pertama itu kita bisa meningkatkan kesederhanaan. Dengan menggunakan pola desain yang konsisten, pengguna akan lebih memahami bagian antarmuka yang bekerja. Ini akan membuat antarmuka lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Yang kedua itu ada meningkatkan kecepatan. Jika pengguna terbiasa dengan pola desain tertentu, maka mereka dapat menggunakannya dengan lebih cepat dan efisien. Mereka tidak perlu mencari tahu cara kerja setiap elemen di antar muka yang berbeda. Poin yang ketiga itu meningkatkan keseluruhan pengalaman pengguna. Nah, pengguna ini akan merasa nyaman dalam menggunakan antar muka yang konsisten dan merasa seperti mereka memiliki kontrol atas pengalaman mereka. Mereka juga akan merasa lebih percaya diri dan mungkin akan lebih terus lebih lagi dalam menggunakan produknya. Yang poin terakhir ini membantu mempercepat pembelajaran pengguna. Nah, ketika pengguna berinteraksi dengan mudah dengan antarmuka yang konsisten, mereka akan secara alami belajar cara kerja antarmukanya. Hal ini akan membuat mereka lebih mudah untuk menggunakan aplikasi di masa depan. Jadi kalau kita bikinnya konsisten, user akan lebih mudah dalam mempelajari menggunakan aplikasi kita gitu. Bahkan mungkin user tidak perlu dipandu lagi dalam menggunakan aplikasi kita, atau mungkin perlu dipandu tapi kita hanya memandu cuman mungkin dalam 5 menit. Kita memandu dalam 5 menit, satu user akan langsung dengan nyaman menggunakannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya impact apa sih yang akan kita dapat jika kita mendesain tuh tapi desainnya tuh nggak user friendly. Nah, jika desain yang kita buat itu nggak mempertimbangkan unsur user friendly, atau ini akan mempengaruhi pengalaman pengguna secara negatif. Jadi maksudnya gini, kalau desain kita tuh nggak user friendly, otomatis user akan merasa terbebani gitu dalam menggunakan aplikasi kita. Misalnya user akan jadi misalnya kita bikin tampilan untuk login dan register nih, tapi desainnya itu malah nggak mencerminkan gitu bahwa ini halaman login dan register loh. Apa aja sih yang harus user input lah untuk bisa melakukan login dan register. Atau bahkan mungkin jika ada pesan error di dalam desain kita, kita mendesain tuh pesan errornya tuh tidak bisa dibaca oleh pengguna. Otomatis misalnya kayak gini, pengguna melakukan sebuah login ke dalam aplikasi dan ternyata password mereka masukkan salah. Nah, tapi kita ngedesainnya asal-asalan aja nih, naruh pesan errornya. Dan bahkan enggak kita apa kayak kita kasih bold lah ya, atau kita kasih color gitu yang sesuai dengan untuk menunjukkan ini loh pesan error. Nah, kalau kita kayak gitu otomatis nanti user akan
Kan bingung, kok kenapa ya, kok saya nggak bisa login nih ke aplikasi, nggak ada yang muncul pesan errornya gitu. Padahal ada, tapi mungkin gara-gara kita desainnya kurang bener, user jadi kebingungan, itu nggak ada pesan errornya ya. Nah itu salah satunya. Jadi kalau misalnya apa, kan kalau user misal udah ketemu kayak gitu, pasti user akan tidak akan menggunakan aplikasi kita kan. Misalnya aplikasi kita tuh, maaf, aplikasi chat. Nah, tapi waktu user login atau register ada pesan error kayak gitu, di mana uh, user lihat sekilas gak ada pesan errornya, tapi mereka nggak bisa lakuin login atau register. Otomatis daripada mereka apa berlama-lama menggunakan aplikasi itu, pasti mereka kan menginstal aplikasi itu dan menggunakan atau mengunduh aplikasi chat lainnya. Jadi hal itu salah satunya kenapa kita harus fokus kepada user friendly-nya gitu. Oke, sekian presentasi saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan selamat malam dan terima kasih.